Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dengan NPM 2359201040. Saya dari kelas 6B pada mata kuliah penjaminan perangkat lunak. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu pengujian black box dengan metode equivalence partitioning dan boundary value analysis testing. Nah, di sini saya menggunakan studi kasus sistem validasi umur untuk pendaftaran SIM. Equivalence partitioning di sini data umurnya itu dibagi menjadi 3 partisi atau kelompok. Jadi kelompok pertama itu umur kurang dari 17 tahun, kategorinya itu invalid. Kelompok kedua adalah umur 17 sampai 60 tahun, kategorinya valid. Kelompok ketiga adalah umur lebih dari 60 tahun, kategorinya invalid. Nah, tujuannya itu untuk diwakili oleh beberapa nilai dari setiap kelompoknya. Nah, ini tuh codingannya. Nah, ini hasil codingannya itu, di partisinya ini kan umur kurang dari 17 tahun, kategorinya invalid. Invalid itu artinya tidak belum cukup umur untuk mendaftarkan SIM. Terus umur 17 sampai 60 tahun itu valid karena memenuhi syarat untuk mendaftarkan SIM. Umur 60 lebih dari 60 tahun itu kategorinya invalid karena melebihi batas umur yang ditentukan. Terus ada tes case equivalence partitioning manual. Nah, ini tuh dibuat untuk contoh pengujian manualnya. Jadi umur 15 mewakili kelompok kurang dari 17 tahun. Nah, hasilnya itu tidak memenuhi syarat. Nah, umur 25 ini mewakili kelompok yang valid karena hasilnya itu memenuhi syarat untuk membuat SIM. Terus umur 65 mewakili kelompok lebih dari 60 tahun. Jadi hasilnya tidak memenuhi syarat. Nih, ini hasil test case equivalence partitioning manualnya. Lalu ada test case equivalence partitioning otomatisnya. Di sini tuh fungsinya dibagi, jadi fungsi validasi umur untuk membuat SIM-nya itu fungsinya untuk mengecek umur yang dimasukkan. Jadi umur 17 jika dimasukkan itu hasilnya valid gitu kan. Terus kalau dia umurnya kurang dari 17, hasilnya tidak memenuhi syarat untuk membuat SIM. Nah, terus sama aja dengan umur yang 60 tahun. Jadi 60 tahun itu kan masih kategorinya itu valid karena dia masih memenuhi syarat untuk membuat SIM. Jadi kalau dia lebih dari 60 tahun, dia itu tidak memenuhi syarat gitu. Terus di sini juga kan program membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Terus jika sama, statusnya itu pas, jika berbeda, statusnya fail. Nah, di sini tuh hasil dari test case equivalence partitioning otomatisnya. Di sini umur 15 tahun tidak memenuhi syarat, terus aktual outputnya itu tidak memenuhi syarat, statusnya itu pas. Nah, 25 memenuhi syarat, aktual outputnya itu memenuhi syarat, statusnya pas. Terus 65 tidak memenuhi syarat karena umurnya lebih dari syarat yang ditentukan untuk membuat SIM. Nah, syarat untuk membuat SIM-nya itu kan batasnya dari 17 tahun ke atas sampai 60 tahun. Jadi 65 itu tidak memenuhi syarat, jadi statusnya pas. Terus ada boundary value analysis testing. Boundary value analysis ini adalah metode yang fokus pada nilai batas. Pada studi kasus ini, batas bawahnya itu adalah 17 dan batas atasnya itu adalah 60. Jadi batas bawahnya itu nilai atasnya 17, nilai yang diuji itu 16, 17, dan 18. Batas atas itu ada 60, nilai yang diujinya itu 59, 60, 61. Terus ada test case boundary value analysis manual. Nah, di sini tuh umur 16 tahun itu tidak memenuhi syarat karena berada sebelum batas bawah. Jadi umur 17, 18 itu memenuhi syarat karena sudah masuk batas valid. Jadi yang 16 tadi itu belum memasuki batas valid gitu. Terus umur 59 dan 60 juga memenuhi syarat karena masih berada dalam batas valid. Sedangkan umur 61 tidak memenuhi syarat karena melebihi batas data. Nah, di sini hasil dari test case boundary value analysis testing manualnya. Jadi umur 16 nih sebelum data bawah, jadi tidak memenuhi syarat. Terus yang umur 61 juga setelah batas atas, jadi melebihi umur 60, jadi tidak memenuhi syarat. Terus ada test case boundary value analysis otomatis. Jadi di sini tuh fungsinya yaitu menguji semua nilai batas lalu membandingkan
output dengan aktual outputnya. Jadi jika hasilnya sesuai, maka statusnya pas. Ini membuktikan bahwa sistem validasi umur berjalan sesuai aturan. Nah, kita lihat hasil test case boundary value analysis testing otomatisnya. Di sini input umurnya itu ada 16, jadi exit outputnya itu tidak memenuhi syarat. Nah, statusnya itu kan pas. Terus ada umur 61, tidak memenuhi syarat, dan statusnya juga pas. Jadi ini sesuai dengan validasi umur berjalan dengan sesuai aturan. Terus hasil dari test boundary analysis testing otomatis. Di sini tuh metode equivalence partitioning digunakan untuk membagi input ke dalam beberapa kelompok, sedangkan boundary value analysis digunakan untuk menguji nilai-nilai di sekitar batas. Jadi dari hasil pengujian ini, semua test case menghasilkan status pas, sehingga program validasi untuk umur pendaftaran SIM ini sesuai dengan aturan dan ketentuan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.